Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Inovasi Digital. Pada chapter sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu inovasi, dasar-dasar, dan contoh-contohnya sudah kita pelajari di chapter sebelumnya. Nah, di chapter ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya membangun suatu organisasi yang inovatif. Kenapa? Karena untuk mendapatkan suatu ide inovasi, kita butuh organisasi yang mendukung untuk mendapatkan goals-goals dari project yang akan kita bangun. Nah, di sini ada quotes ya dari Steve Jobs. Dia bilang nih bahwa inovasi itu bukanlah sesuatu seberapa banyak R&D dollars yang kamu miliki. R&D itu research and development, itu berkaitan dengan eh, pengenalan inovasi suatu produk atau layanan yang baru ya. Jadi bukan mengenai itu dan juga bukan mengenai uang, tapi mengenai orang-orang yang kamu miliki. Bagaimana kamu dipimpin dan seberapa banyak atau keuntungan yang kamu dapatkan dari orang-orang yang kamu miliki. Nah, itu kata Steve Jobs. Nah, berarti orang-orang itu atau people merupakan aset terbesar kita. Loh, kok bisa people menjadi aset terbesar kita? Nah, di sini ada penelitian mengenai di bidang psikologi ya. Dia bilang bahwa setiap manusia itu memiliki kapabilitas untuk mendapatkan atau menemukan dan juga memecahkan masalah yang kompleks. Satu manusia, ya kan? Sudah hebat, sudah good. Dia bisa menemukan dan juga memecahkan masalah. Sekarang kalau misalnya digabung menjadi satu grup, nah jadi organisasi lebih hebat lagi, ya kan? Jadi sesuatu yang amazing. Nah, kayak gitu loh. Apa namanya? Konsep dasarnya. Nah, sekarang kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang bisa membuat organisasi itu menjadi inovatif. Pertama, leadership, dan yang terakhir, boundary spanning. Nah, sisanya bisa dibacakan. Oke, masuk yang pertama, leadership. Kepemimpinan, tentu ya, ini merupakan salah satu faktor yang penting pemimpin itu. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana pemimpin tersebut bisa menstimulasi inovasi di dalam organisasinya. Terutama dia bisa menginfluence setiap individu di dalam organisasinya agar menjadi mereka memiliki kreatif self efficacy. Apa itu self efficacy ini? Jadi itu adalah itu adalah keyakinan bahwa dia itu mampu melakukan sesuatu. Berarti kalau misalnya kreatif self efficacy, dia yakin bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang kreatif. Lebih gampangnya pede bahwa dia itu bisa melakukan hal yang kreatif. Nah, itu pemimpin itu harus bisa menstimulasi setiap individu di dalam organisasi agar bisa pede. Nah, kedua, bagaimana cara bisa menstimulasinya? Bisa dengan mengenalkan norma-norma seperti refleksi tim ya, dengan cara debat, komunikasi terbuka, atau diskusi-diskusi ya, sehingga bisa muncul-muncul berbagai sudut pandang dalam memecahkan masalah. Nah, itu kan lebih lebih banyak saran yang masuk, maka nanti bisa dipilih yang mana yang lebih kemungkinan besar untuk memecahkan masalahnya juga lebih bagus. Tapi ada ternyata 6 faktor yang harus difokuskan ketika memimpin suatu organisasi. Pertama, upper management should establish an innovation policy that is promoted throughout uh, the organization. Maksudnya apa? Jadi manajemen atasnya harus bisa membangun suatu kebijakan ya untuk mempromosikan di dalam organisasi tersebut. Apa yang dimaksud dengan kebijakan di sini? Itu adalah sistem reward. Jadi setiap orang yang berhasil melakukan ide suatu inovatif ya ide yang bagus gitu nanti dikasih reward. Nah, reward ini bisa sebagai pemancing dan juga sebagai apa ya tanda penghargaan lah kepada seseorang yang melakukan inovasi.
Yang kedua, ketika membentuk tim, usahakan di dalamnya itu ada heterogeneity, heterogenitas ya, heterogenitas. Nah, maksudnya apa? Heterogeneity ini penting untuk melakukan inovasi. Heterogeneity ini berkaitan dengan perbedaan hetero di sini bisa perbedaan suku, budaya, ya. Jadi kan kalau misalnya beda suku dan budaya juga itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang ya. Nah, ketika kita punya tim dan beberapa di antaranya itu hetero, maka itu bagus untuk memancing suatu inovasi ya. Oke. Yang selanjutnya adalah pemimpin juga harus bisa menjaga emosional ya di dalam tim tersebut ya. Apalagi menitik beratkan lebih ke rasa nyaman, aman, dihargai dalam berpendapat ya. Nah, jadi harus memastikan bahwa individual di dalam organisasinya itu merasakan hal-hal seperti itu. Oke, yang keempat, berikan ke setiap individu itu otonomi dan juga ruang untuk menggenerasi ide dan juga melakukan problem solving yang kreatif. Ya, jadi kasih aja otonomi dan juga ruang ya. Oke, selanjutnya adalah yang kelima itu dikasih deadline, time limits ya. Jadi kasih deadline nih kapan pembuatan ide dan juga problem solving itu harus dilakukan agar implementasi dari masalah apa implementasinya juga jelas kapan harus dilakukan, oke? Dan yang terakhir, tim leader itu tentu harus terlibat dalam evaluasi kegiatan inovasi ya, harus terlibat. Nah, itu 6 faktor yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah appropriate organization structure. Nah, kita harus memilih struktur organisasi yang sesuai. Ternyata ada struktur organisasinya loh. Jadi gak peduli seberapa bagus pengembangan sistem, seberapa bagus pengembangan inovasi suatu produk jika konteks organisasi sekelilingnya itu tidak mendukung. Ya, jadi harus mendukung struktur organisasinya. Oke, sebelum itu kita bicara dulu masalah decision making. Nah, di sini ada dua istilah. Pertama adalah centralization, yang kedua adalah decentralization. Centralization ini kuncinya adalah decision makingnya ada di pusat organisasi itu. Dia itu sedikit atau bahkan tidak menerima input dari lower level personal. Jadi nggak menerima input dari bawah, tidak menerima saran dari bawah gitu loh. Jadi semuanya ada di bagian manajer atau apa ya, pusat lah, kita bisa bilang di pusat. Nah, kalau decentralization kebalikannya, lower personal itu bisa memberikan input ya dalam membuat decision making. Itu bedanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis struktur organisasi menurut Mintzberg. Yang pertama adalah simple structure. Kita perhatikan di sini ada 3 komponen. Pertama adalah strategic epics. Nah, ini merupakan apa namanya? Upper management ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu dia yang punyanya misalnya. Terus yang kedua ada middle line. Nah, middle line ini manajer yang manajernya ya. Yang terakhir operating core itu misalnya employee-nya. Nah, ya. Oke, nah ini biasanya kalau misalnya simple structure ini digunakan di organisasi yang kecil, ya, dan dicirikan hanya langsung dikontrol oleh satu orang. Keputusannya hanya ada di satu orang. Dan ini termasuk ini ya, centralization. Nah, kelebihannya adalah kecepatan respon, ya. Jelas karena kalau misalnya kita ada masalah nih, terus butuh suatu solusi atau misalnya butuh suatu keputusan karena hanya satu orang yang menghandle keputusan tersebut, maka itu akan lebih cepat. Nah, kelemahannya jika masalahnya itu kompleks dan banyak dibutuhkan misalnya dari berbagai ilmu disiplin ilmu ya,
Sedangkan yang mengambil keputusannya itu cuma satu orang, maka nanti akan terjadi keraguan gitu ya, kerentanan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan juga karena resource-nya juga terbatas, maka pertumbuhan resource-nya juga akan kurang bagus. Selanjutnya ada mesin bureaucracy. Nah, kalau ini kita lihat dulu ternyata ada dua komponen tambahan yaitu support staff dan juga technostructure. Support staff ini berkaitan dengan admin support dan juga service atau layanan yang diberikan kepada organisasi. Contohnya information technology, human resources, atau bahkan kantin gitu ya. Itu contoh-contohnya. Unit pendukung gitu ya. Nah, kalau technostructure itu kerjanya adalah unit yang menganalisis rencana, terus mengontrol kerjaan. Dia juga bisa sebagai pembuat aturan. Yang jelas dia itu memastikan bahwa pekerjaannya itu sesuai prosedur. Pengambilan keputusannya itu sesuai prosedur. Nah, jadi dia mengecek apakah semuanya itu berjalan seperti seharusnya. Seperti pengawas ya. Kayak gitu. Nah, ini juga termasuk centralized organization, tapi dikontrol terpusat oleh sistem ya, dan juga ada yang mengawasinya yaitu technostructure. Keuntungannya adalah sistemnya itu mampu menghandle sistem permasalahan yang kompleks dan terintegrasi. Biasanya ini di organisasi besar ya, atau perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya vehicle assembly. Dan kelemahannya sistemnya itu tidak fleksibel karena sudah ada prosedur-prosedur yang ditetapkan gitu ya. Jadi nggak bisa berubah atau misalnya keputusannya itu nggak bisa keluar dari prosedur yang sudah ada. Selanjutnya adalah professional bureaucracy. Nah ini ada lagi bedanya. Kalau ini decentralized ya form. Jadi ada input dari operating core dalam mengambil keputusan. Dan setiap individual ya di operating core ini dia itu sifatnya unik. Maka dibutuhkan technostructure yang lebih memiliki professional skill ya di sini. Biasanya nih diterapkannya di bagian ini struktur ini di bagian rumah sakit, bagian hukum, di mana klien-kliennya misalnya atau yang gampang rumah sakit ya, kan setiap pasien tuh beda-beda ya penyakitnya, unik-unik gitu. Nah, jadi nanti pengambilan keputusannya itu tergantung dari kasus pasiennya, siapa yang akan melihat hal tersebut yang disampaikan ke strategic epicnya itu adalah technostructure. Di sini technostructure-nya adalah dokter. Contoh lain misalnya klien hukum ya, di mana mereka memiliki kasus-kasus perdata misalnya yang berbeda-beda. Nah, di sini lawyer ya, pengacara yang akan menjadi technostructure-nya. Nah, kayak gitu. Jadi semua keputusannya itu tergantung dari kasus-kasus di bagian individual operating core-nya. Kelebihan dari struktur ini, organisasinya itu memiliki orang-orang yang high level of professional skill, jelas ya, lawyer, dokter, dan lain-lain. Kelemahannya, sulit untuk manage individualnya karena memiliki otonomi yang tinggi, gitu katanya. Selanjutnya ada divisional form. Nah, di sini kita lihat di dalam operating core-nya itu memiliki cabang-cabangnya ya. Ini kayak di sini ada strategic epic juga ada 4 ya. Nah, jadi masing-masing operating core ini memiliki cabang-cabangnya. Ini biasanya dilakukan di organisasi yang besar ya, yang memiliki cabang-cabang. Misalnya ya, Yayasan Del. Nah, ada ITDEL, ada SMA Unggul Del, ada radio. Di mana masing-masingnya strategic epics-nya ada rektor, ada kepala sekolah, dan juga ada kepala radio misalnya. Nah, ini tentu merupakan decentralized ya. Nah, di sini contoh kelebihannya di mana bentuk struktur ini memiliki kemampuan untuk menyerang bidang-bidang tertentu, regional, market, atau produk ya, dengan bantuan pusat. Maksudnya apa? Karena banyak cabang,
Jadi dia menyerang berbagai bidang. Cabang A misalnya ke bagian pendidikan sekolah menengah, cabang B bagian radio misalnya kayak gitu ya. Jadi berbeda cabang. Cuman kelemahannya dengan sistem ini akan adanya friksi, ya, gesekan internal antara masing-masing cabang dengan pusat. Nah, itu kelemahan dari sistem ini. Yang terakhir adalah, ini nama lainnya ya, selain innovative organization adalah Educrasis ya. Jadi si Educrasis ini dia termasuk nggak ditulis ini ya, decentralized ya. Ini digunakan ketika memiliki suatu project yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, bisa berubah-ubah. Struktur ini terdiri dari orang-orang yang memiliki skill yang beragam, tapi bisa bekerja sama dalam organisasi tersebut. Contohnya misalnya ada project membuat suatu aplikasi. Yang satu skillnya untuk membuat UX-nya, yang satu lagi UI-nya, yang satu lagi sistem database-nya. Nah, kayak gitu. Yang satu lagi mungkin sensornya ya. Nah, kayak gitu. Beda-beda skill digabung jadi satu. Nah, ciri khas dari sistem ini adalah dia itu sangat fleksibel, bisa berubah-ubah kebijakannya sesuai dengan keadaan yang ada. Ya. Nah, kekuatannya tentu model ini memiliki apa namanya? Bisa mengatasi project-project atau hal-hal yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi ya, misalnya teknologinya berubah-ubah gitu kan, misalnya bikin suatu aplikasi X misalnya. Tahun ini menggunakan teknologi ini, ternyata tahun depan tuh berkembang sangat pesat menjadi teknologi X misalnya. Nah, orang-orang di dalam ini dia bisa langsung mengambil keputusan secara fleksibel mengikuti perkembangan atau permintaan yang ada. Gitu ya. Jadi gak ada prosedur sini, gak ada prosedur khusus yang harus diikuti. Kelemahannya jadinya masalah kerjasama dan juga masalah konflik yang ada dan belum terselesaikan pada saat kebijakan sebelumnya. Jadi pada saat misalnya hari ini ngerjain project A dengan sistem X misalnya, tahun depan berubah jadi sistem Y. Padahal di sistem X itu masih ada masalah belum terpecahkan. Udah pindah ke sistem Y misalnya. Jadi ada masalah yang belum terpecahkan di sistem sebelumnya. Dan juga masalah kontrolnya sulit karena nggak ada prosedur standar atau formal yang harus diikuti. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah key individuals. Nah, di sini berbicara mengenai peranan seseorang yang penting. Orang yang bisa menginfluence, punya power. Nah, kehadiran orang ini bisa membangkitkan inovasi atau bisa menjalankan organisasi menjadi inovatif. Ada 4 peranan yang bisa dibagi gitu ya. Ketika orang-orang ini cocok nih ditempatkan di peranan-peranan ini. Peranannya ada apa aja? Pertama ada champion, project leader, sponsor, and gatekeeper. Champion adalah orang yang berperan untuk mengembangkan strategi dan juga membantu implementasi ya dari project yang sudah ada. Dia juga bisa mengembangkan kontribusi dari sumber daya manusianya. Nah, ini dia tuh tugasnya seperti itu. Yang kedua ada project leader. Nah, dari namanya itu sudah tahu ya leader. Nah, dia itu bisa menjadi sebagai uh, pemimpin tim dan juga mengasih motivasi, juga bisa merencanakan dan juga mengatur suatu project. Yang ketiga gatekeeper. Gatekeeper ini tugasnya mengkoleksi informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan project yang ada dan memberikannya ke organisasi. Ya, dia sebagai tukang cari informasi. Yang terakhir sponsor. Nah, dia ini sebagai pihak yang mempunyai influence dan juga power dan bisa membantu dari segi-segi eh, hal lainnya di dalam organisasi. Jadi ini bisa sebagai ini ya, bukan atasan, sebagai senior misalnya ya, orang-orang senior, penasehat, dan juga dia juga bisa membantu di bidang, misalnya kalau misalnya ini ya, yayasan misalnya, sponsornya itu bisa membantu di bidang pem, apa pengadaan
alat lab misalnya, terus eh, pengadaan gedung dan lain-lain. Yang keempat, high involvement in innovation. Keterlibatan tinggi di dalam inovasi. Nah, ini penting banget ya. Ternyata suksesnya suatu inovasi itu dikarenakan mempunyai skill yang kreatif dan juga kemampuan problem solving yang dimiliki setiap orang. Nah, setiap orang ini harus terlibat dalam inovasi, pengembangan inovasi, ya. Ada ada beberapa cara. Salah satu caranya maksudnya adalah menggunakan skema saran ya. Jadi misalnya satu perusahaan, ini ada 3 ya contohnya. Mereka itu melakukan keterlibatan semua individual dalam organisasinya dalam mengembangkan inovasi. Contohnya aja langsung, Toyota dan Matsushita. Dia ini menerima miliaran jutaan sugesti atau saran dari pekerjaannya setiap tahun dan juga diimplementasikan. Nah, jadi dia itu melakukan hal-hal seperti itu agar si semua individualnya ikut terlibat. Yang kedua ada ini Shipyards in Dumbarton. Dia melakukan skema uh, suggestion dan juga reward. Jadi dia meminta setiap pekerjanya memberikan saran, masukan untuk pengembangan inovasi dan juga jika terimplementasi akan dikasih reward. Dan juga National Cash Register Company juga sama menggunakan skema suggestion and reward. Dan dia bilang itu sebagai the 100-headed brain atau 100 otak 100 kepala. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah effective team working. Nah, efektif dalam kerja sama tim. Di sini ada beberapa pengertian tim ya. Tim merupakan kombinasi antara individu yang bekerja sama bekerja sama dan juga memiliki tujuan yang umum atau sama dalam organisasinya atau. Dan juga ada pengertian tim lainnya adalah suatu grup ya yang harus berkolaborasi secara proporsional dalam pekerjaannya. Ya intinya tim itu adalah gabungan dari orang-orang yang memiliki skill dan juga bekerja sama dalam satu organisasi dalam mewujudkan goals dari organisasi tersebut. Ternyata ada beberapa karakteristik yang bisa membangun suatu teamwork yang efektif. Nah, ini ada 6. Pertama, clear, common, and elevating goal. Ini jelas ya bahwa tim ini harus memiliki tujuan, visi, dan yang jelas gitu. Karena dengan itu setiap individual jadinya tahu goalnya itu akan kemana. Yang kedua, kompeten team member. Nah, ini jelas bahwa setiap member dalam tim tersebut harus berkompetens, memiliki skill-skill yang relevan dengan organisasi tersebut. Organisasinya mengenai IT, kan gak mungkin di dalam timnya itu merupakan orang-orang dari misalnya yang jauh banget apa ya, tata boga. Nah, gak mungkin. Oke, yang ketiga adalah unified commitment. Ini berkaitan dengan komitmen. Makanya suatu tim itu harus berkomitmen individualnya saling merangkul dan juga berdedikasi pada organisasi tersebut. Selanjutnya adalah principled leadership. Nah, di sini maksudnya adalah pemimpin itu harus bisa mendorong, mensupport kegiatan-kegiatan individual dalam organisasi tersebut untuk mengembangkan suatu kreativitas. Participant in decision making jelas kita harus libatkan semua orang di individual tersebut untuk menyumbangkan decision makingnya ya, saran-sarannya dalam melakukan decision making. Terakhir team spirit. Nah, spirit ini harus dijaga. Pasti sudah tidak dipungkiri bahwa setiap anggota itu individual pasti menerima tekanan ya, tekanan deadline dan lain-lain. Nah, kita harus memberikan suatu rilis stres tersebut dengan cara bersenang-senang, liburan dan lain-lain agar spirit dari timnya itu tetap terjaga maksimal seperti itu. Yang keenam, creative climate.
Di sini kita bahas dulu kreatif itu apa. Kreatif itu adalah pola ya, pola behavior, attitude, feeling, karakteristik yang ada di suatu organisasi. Nah, ada Bill Gates bilang gini katanya, dulu Microsoft itu aset aset Microsoft itu hanyalah ya, imajinasi manusia, tapi sekarang jadi terrealisasi ya. Nah, ternyata yang bikin semua itu terrealisasi adalah sifat kreatif dari masing-masing individu yang akan mewujudkan imajinasinya. Nah, ternyata ada lingkungan atau faktor lingkungan yang bisa menghambat suatu inovasi itu berkembang. Pertama, dominance of restrictive vertical relationship. Nah, jadi nggak boleh ada hubungan yang dominan ya di dalam organisasi. Yang kedua, terbatasnya alat dan juga sumber daya. Itu juga jelas nggak bisa. Yang ketiga, komunikasi yang buruk ya, komunikasi latar yang buruk. Nah, itu juga nggak boleh. Karena kan gimana kita bisa membahas suatu ide kalau misalnya komunikasinya itu jelek. Artinya malah multitafsir, terus masalahnya jadi terhambat untuk dipecahkan. Selanjutnya adalah top down dictates. Nah, ini jadi perintah dari atas ke bawah yang diktator ya, nggak bisa fleksibel. Kalau bilang A ya B ya B ya gitu. Selanjutnya adalah reinforcing a culture of inferiority. Ini maksudnya adalah inovasi itu akan berkembang atau muncul dari luar organisasi. Nah, seharusnya inovasi itu muncul dari dalam organisasi. Yang terakhir adalah aktivitas inovasi yang tidak terfokus. Nah, itu juga nggak bisa. Itu bisa menghambat. Itulah keenam faktor environmental yang bisa menghambat terjadinya inovasi di suatu organisasi. Selanjutnya adalah boundary spanning. Nah, ini berkaitan dengan keterlibatan aktor-aktor lain dalam memberi suggestion, saran ke dalam organisasi tersebut. Kalau tadi kita bahas bahwa suatu perusahaan itu melibatkan pegawainya dalam melakukan atau menyumbangkan ide inovasinya ya. Nah, kalau boundary spanning itu beda lagi. Dia itu lebih extend. Yang terlibat di dalamnya itu bukan hanya organisasinya, tapi kompetitornya, supplier misalnya, pembuat aturan, customernya. Ya, jadi itu lebih terlibat intern dan juga ekstern gitu ya, internal dan juga eksternal. Nah, jadi semua sarannya itu bisa melibatkan pihak luar organisasi. Seperti itu. Nah, itu mengenai bagian satu, mengenai organisasi, pembentukan organisasi yang inovatif. Nah, sekian penjelasan dari chapter ini. Ini adalah referensinya, silahkan dibaca. Dan kita akan bertemu di sesi sinkronus. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera.